Salam koi lover, salam koi untuk sahabat koi senusantara. Perkoian di Jember pasang surut yang terjadi pada mulanya adalah di hilirnya terlebih dahulu, yaitu penghobi yang menyukai ikan koi untuk dikonteskan, keeping kontes, dan untuk dilihat di kolam rumah masing-masing, atau mereka terlibat dalam jual beli. Namun akhir-akhir ini mereka juga terlibat dalam hulu, semisal pembudidayaan ikan koi. Ada harapan ikan koi yang ada di Jember itu setidaknya hasil dari budidaya ikan koi dari teman-teman penghobi di Jember sendiri. Namun untuk ke sana tidak terlalu mudah karena banyak tantangan yang harus dilalui terlebih dahulu. Nah, dalam video kali ini ada diskusi yang dipaparkan oleh Bapak Abdillah Musakir. Beliau adalah pendamping kelompok pembudidaya ikan koi yang ada di Jember, termasuk juga pembudidaya ikan air tawar. Dilaksanakan oleh Jember Koi Club dengan tema Perkoian Jember, Peluang, Tantangan, dan Harapan. Berikut adalah videonya. Bicara tentang koi ini, fenomenanya lebih dulu menggeliat di kegiatan hilirnya, yaitu proses pemasaran, kontes, keeping kontes, ataupun perdagangannya. Sedangkan di hulunya itu mungkin bisa menjadi pertimbangan bagi kita semua untuk mulai merambahnya. Jadi yang nampak dan menggeliat ya di tataran penghobi, di tataran kontes maupun pemasarannya. Dan kalau boleh saya katakan, koi yang dipertandingkan, koi yang dikonteskan itu mudah-mudahan saya salah, masih didominasi koi-koi yang berasal dari luar Jember. Memang kita di posisi bukan pionir ya, karena pionir perkoian di Indonesia ya masih banyak ya, di Blitar, di Kediri, Tulungagung, Sukabumi, dan lain-lain tempat ya. Sehingga konektivitas itu tidak mungkin kita halangi. Sehingga yang paling mudah adalah mendatangkan koi dan dipertandingkan, dikonteskan di event-event itu. Beberapa kawan sering mengatakan bahwa ada semacam gap ya, gap antara keinginan teman-teman di komunitas maupun penghobi koi supaya yang beredar di Jember ini ya produk asli Jember, dan keadilan atau mata rantai usaha ini kan kalau bisa dari hulu sampai ke hilir ya, dari mulai penyediaan induk, pembenihan, pembesaran, sarana produksi yang nanti akan mendukungnya sampai di tataran kontes. Dan ini masih menjadi PR bagi kita bagaimana meramu agar korelasi yang kuat antara pemerataan maupun keadilan atau perputaran ekonomi yang berada di Jember ini dengan kemandirian usaha itu dari hulu sampai hilir itu. Karena yang nampak selama ini ya panjenengan semua. Masih agak jauh atau ada gap antara petani dengan panjenengan semua. Nah, dari latar belakang ini saya mencoba menyampaikan beberapa hal yang mungkin menjadi tantangan bagi kita bersama. Yang pertama, kita perlu memperbanyak unit-unit, mulai unit pembenihan sampai dengan pembesaran. Tadi Pak Pri di belakang sudah bisik-bisik bahwa Jember itu sudah, teman-teman sudah sangat pinter, sudah mafhum dalam hal bagaimana membreeding
ataupun mendederkan koi sampai di ukuran 20 cm. Tetapi di ukuran selanjutnya sampai dengan 50 mungkin itu kita masih menjadi PR ya. Nah, artinya di situ ada proses yang terputus. Padahal tadi di awal saya sampaikan bahwa potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia sudah cukup merata di Kabupaten Jember. Yang kedua, memang fenomena yang memiliki induk untuk dipijakan adalah para penghobi maupun petarung di Kabupaten Jember. Tetapi kami yang memiliki disiplin ilmu asli perikanan tentunya kaitannya dengan induk harus ada kaidah yang baku bagaimana ikan koi itu bisa dikatakan induk ya. Apakah dia memiliki gen yang resesif ataupun dominan. Kedua, bagaimana nanti keturunan yang akan dihasilkan. Ketiga, produktivitasnya. Kan perlu kita kaji ulang ya. Teman-teman yang sudah membreeding ikan koi dalam satuan kilo induk bisa menghasilkan berapa ekor keturunannya, itu perlu di rekod datanya, perlu diambil datanya. Jangan-jangan induk sudah ukuran 2-3 kilo, hasil anakannya hanya 10.000 ke bawah. Itu kan kaidah-kaidah penting layaknya seekor induk itu perlu dipertimbangkan. Nah itu kemudian PR-nya ketika support induk itu belum maksimal, maka akan ada banyak proses seleksi, akan ada banyak proses persilangan yang mungkin nanti Prof. Bragio lebih paham detail tentang bagaimana karakteristik reproduksi hewan ya. Sehingga cost production untuk bagaimana membreeding sampai dengan hasil outputnya itu tidak terlalu besar. Nah, bagaimana ataupun dari mana kita mendapatkan induk ya? Tentu ada banyak perlu dukungan pihak yang mungkin dari sisi investor yang dia mau menanamkan saham pembenihan, ataupun para penghobi yang punya induk yang sudah dinyatakan ini proper sebagai induk, yang tidak perlu lagi mencari, menyeleksi, menyilangkan satu dengan yang lain, sehingga tidak perlu waktu yang panjang. Akan lebih bagus lagi kalau ada penghobi memiliki induk yang bersertifikasi dari lembaga yang punya kewenangan ya, entah itu dari Jepang, dari lembaga riset di Indonesia, itu saya pikir lebih bagus. Support itu juga bisa didapatkan dari program pemerintah. Nah, tetapi nanti ada PR-PR lagi yang harus dipikirkan lagi. Itu dari sisi induk. Yang berikutnya tentang dukungan stakeholder. Ini terkaitkan dengan yang tadi ya, bagaimana support induk, bagaimana support yang lain. Stakeholder yang ada ya mungkin dari pemerintah. Nah, kita perlu ada sinergisitas antara pelaku usaha dengan beberapa lembaga, misalkan dengan Universitas Jember sebagai lembaga riset, kami yang ada di pemerintah yang menaungi kegiatan teknis perikanan, itu juga kita perlu ada duduk bareng supaya pengembangan koi ini menjadi lebih maksimal. Yang terakhir adalah penataan kelembagaan. Sekedar Bapak dan saudara-saudara sekalian perlu ketahui bahwa support ataupun dukungan yang bisa kita di instansi pemerintah ya bisa maksimal itu support terutama kepada kelompok yang diinisiasi, dibentuk dan dijalankan dengan pendampingan yang ada di Dinas Perikanan Kabupaten Jember.
Kita secara pribadi, secara personal tentu tidak pengen membagi ataupun mengabaikan apa yang sudah Bapak sekalian lakukan, tetapi akan lebih sistematis, akan lebih terorganisir kalau kelembagaan itu yang nanti menjadi pergerakan kita dalam hal memajukan perkoian Jember. Lembaga apa sih yang perlu Bapak sekalian ketahui? Di sektor kelautan dan perikanan itu ada kelompok-kelompok yang bergerak di berbagai sektor di perikanan dan kelautan. Khusus untuk perkoian ini sebenarnya ada 2 peluang kelompok yang bisa diinisiasi. Yang pertama adalah kelompok pembudidaya ikan atau yang disingkat Pokdakan, yaitu kumpulan dari pelaku usaha yang membudidayakan ikan. Ini kata kuncinya adalah membudidayakan ikan. Dalam hal ini bisa dispesifikan ke koi. Nah, ini yang bolak-balik saya sampaikan secara forum maupun secara personal kepada teman-teman yang bergerak di usaha koi. Karena ini jalan yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan pendampingan, pembinaan maupun support anggaran yang dari pemerintah. Yang kedua adalah kelompok pengolah dan pemasar. Ini kelompok yang cocok, yang pas bagi Bapak maupun teman-teman yang khusus memperdagangkan, memasarkan ikan koi. Karena jangan sampai aktivitas utama maupun aktivitas tambahannya itu hanya memperdagangkan, menjual koi, menjual sarana dan prasarana, itu kemudian masuk ke kelompok pembudidaya ikan, itu kurang pas. Jadi nanti panjenengan bisa mengevaluasi diri, saya berada di pelaku yang mana. Apakah saya membudidayakan ini berarti mulai dari membenihkan, membreeding sampai dengan membesarkan. Ataukah saya kulak koi, belantik, dan menjual koi maupun sarananya ya. Ya, sarananya mulai dari pompa, aerator maupun sarana yang lain seperti pakan, itu bisa jadi jalan buat panjenengan untuk mengorganisir di kelompok yang mana. Konektivitas antar kelompok dengan wadah yang lebih besar lagi, JEC, itu harus ada strukturnya. Apakah ketua dari masing-masing kelompok itu adalah koordinator yang kemudian diisi penasehatnya, pembinanya, ataupun secara struktur garis resmi, garis lurus itu di atasnya adalah JEC. Sehingga ketika JEC memiliki program yang skalanya Kabupaten Jember, yang dia terkoneksi dengan Kabupaten Jember, Pemkab, itu dia bisa menyelaraskan itu. Tidak berdiri sendiri, kemudian dengan keinginannya sendiri, saya mau bagaimana, tapi perlu ada konektivitas. Itu yang pertama. Yang berikutnya adalah kemitraan. Setelah membentuk kelompok-kelompok yang terkoneksi antara satu dengan yang lain, dengan diwadahi di atasnya komunitas, itu tentunya juga masih belum bisa berdiri sendiri. Perlu ada pola kemitraan yang bisa dijalankan. Apakah kelompok yang nantinya saya dirikan bersama teman-teman itu fokus pada breeding atau fokus untuk membesarkan ikan, artinya pembesaran ikan, ataupun memasarkan ikan, itu saya pikir tidak bisa dilakukan sendiri. Ya breeding, ya membesarkan, ya menyediakan sarana, itu nggak bisa. Itu sehingga perlu ada konektivitas
atau pola kemitraan yang bisa dijalin. Yang satu masih membutuhkan dengan yang lain. Ada pola kemitraan antar kelompok yang ada. Yang ketiga, karena sudah ada wadah di atasnya yang terkoneksi antara kelompok dengan Jack sebagai komunitas besar ataupun wadah besar di Kabupaten Jember, itu perlu ada dukungan pendampingan maupun bimbingan. Karena kelompok-kelompok kecil tadi saya pikir ya perlu disupport. Apakah dari sisi teknis breeding, pembesaran maupun pemasaran itu juga perlu ada support. Gitu. Ataupun kami bergandengan tangan dengan Jack untuk bersama-sama di lapangan bagaimana mendampingi maupun membimbing, bergandengan tangan dengan panjenengan semua yang ada di kelompok-kelompok kecil itu, sehingga satu sama lain saling keterkaitan. Dan yang terakhir, dalam nantinya panjenengan berminat dan menginisiasi pembentukan kelompok itu, kami menyarankan supaya memiliki kekhasan, memiliki keunikan tersendiri. Karena kalau semua jenis koi dikembangkan, ya saya pikir akan susah ya. Perlu ada kekhasan. Saya punya kekhasan, saya leading untuk ikan jenis apa, itu saya pikir menjadi ciri khas maupun keunikan dari kelompok-kelompok kecil itu, sehingga nanti bisa dipetakan mana potensi-potensi maupun pelaku yang memiliki keunggulan tertentu di masing-masing kelompok. Tidak semuanya satu jenis, tetapi dengan karakteristik induk yang dimiliki, karakteristik sumber daya air yang ada di lokasi, maupun keunggulan-keunggulan yang dimiliki yang lain, itu saya pikir bisa meramu itu semua. Dan saya yakin panjenengan semua sudah mampu untuk memetakan itu, di mana keunggulan yang bisa saya kembangkan. Saya pikir itu yang bisa kami sampaikan, sekaligus mengajak kepada panjenengan semua yang menjadi pengopi, breeding, petarung maupun pembudidaya pembesaran di Kabupaten Jember, khususnya koi, untuk kita sama-sama berkolaborasi di Kabupaten Jember dengan pemerintah Kabupaten Jember. Terkait dengan program, jangan terpaku dengan yang ada hanya di Pemkab Jember, tetapi kita punya struktur instansi teknis yang menaungi kelautan dan perikanan. Ada instansi Dinas Perikanan atau Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi yang banyak program, uangnya lebih besar, anggarannya lebih besar, bahkan sampai di tingkat Kementerian Kelautan dan Perikanan, itu banyak. Nah, ini yang kami kadang-kadang susah untuk mengajak ataupun mengarahkan program itu karena kelembagaannya sendiri masih belum. Jadi wadahnya dulu dibentuk, kemudian mengakses program. Bukan akses program, tapi begitu mau disalurkan kepada siapa. Demikian video yang bisa kami sampaikan pada saat ini. Salam koi lover, salam koi untuk sahabat koi senusantara.